Ya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Diaspora Sejahtera Surabaya. Sebuah gereja yang ada dalam perjalanan dan merayakan karya penebusan dan keberhargaan Kristus dengan menjadikan Injil sebagai pusat dari kehidupan setiap orang percaya. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk berdiri untuk kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Mari kita baca dengan suara yang lantang ya. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Segala pujian bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan rasa syukur atas kasih-Mu Tuhan, hari ini kami datang merendahkan diri, masuk dalam hadirat-Mu untuk menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan, arahkan kepada anak sekolah minggu yang sebentar akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami memberkati ibadah anak hari ini. Turunlah kiranya pengurapan atas guru-guru yang mengajarnya, dan kiranya firman-Mu menuntun anak-anak berjalan dalam rencana dan agenda Allah. Pertolongan kami datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, serta segala isinya. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Silakan sekalian. Diberkati Tuhan, amin. Silakan saudara duduk. Saya menyapa jemaat yang mengikuti melalui YouTube. Diberkati Tuhan. Dan hari ini kita ada kehadiran jemaat yang baru, Saudara Nikolas. Boleh bangkit berdiri? Kita beri sambutan, tepuk tangan buat Saudara Nikolas. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Diaspora Pondok Daud. Tidak terasa saudara, kita ada di penghujung akhir bulan Maret dan di minggu kelima tanggal 29. Bersyukur senantiasa sampai sejauh ini Tuhan menyertai kita, amin. Apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat setiap apa yang Tuhan beri atas kami. Kalau dunia berkata bahwa hari-hari yang ada semakin jahat, tapi kami percaya kami punya perlindungan atas hidup kami. Kami punya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun kami ada di dalam lembah bayang-bayang maut, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang memberikan penghiburan dan kekuatan setiap kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang layak kami tinggikan untuk selama-lamanya. Oh, mari saudara bersyukur di hadapan Tuhan. Mari ucapkan terima kasih-Mu. Mari ucapkan terima kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Mari naikkan syukur-Mu. Ya Yesus Tuhan, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Engkau baik ya Tuhan, tak pernah Engkau mengingkari janji-Mu. Sekalipun ku berjalan
dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bukankah Dia Tuhan yang setia, saudara? Mari pujikan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang setiap kami, Tuhan. Hidupku saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi kami. Dan Kau berkata, jangan takut. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari siapkan hatimu. Ku kemenangan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani Engkau, Tuhan, seumur hidup kami. Seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Kami selama-lamanya menyembah-Mu, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari jemaat katakan, Kaulah Tuhan. Dengan segenap hatimu, mari katakan dengan imanmu, Tuhan tak pernah mengingkari janjinya.
Kesetiaan-Mu Tuhan tak pernah berhenti dalam hidup kami. Mari katakan, ku selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, dan sekalipun Kau ingkari. Inilah pernyataan iman kami ya Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi mari katakan, Tuhan, Kaulah Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami tinggikan, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia. Sebab kami mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami. Ya, Engkau yang dahsyat, Engkau yang dahsyat Tuhan. Engkau yang dahsyat. Engkau yang mengatasi langit dan bumi. Yes. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah yang ada di dalam hidup kami. Sebab Kaulah satu-satunya sumber pengharapan kami ya Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau
Kau tetap Allah. Mari coba Tuhan sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Mari buat pengakuan di hadapan Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Katakan amin. Berikan sorak-sorai. Yes Lord. Kerajaan-Mu tak tergoyahkan Tuhan. Sebab Engkau dahsyat. Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami umat Tuhan mau bangkit menyerukan nama Yesus. Yang siap meninggikan Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai. Di gereja Tuhan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Pengurapannya diberikan, kuasa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Sekali lagi bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan Tuhan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Pengurapannya, pengurapannya dicurahkan. Mari jemaat, lebih keras lagi. Mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa
bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Yesus. Siap bangkit gereja Tuhan? Mari sekali lagi katakan amin. Amin dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Yang siap maju bersama Tuhan katakan amin. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu, senjatamu. Minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Gerejanya dipulihkan, dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Mari katakan kuasanya, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Membangkitkan sama-sama, membangkitkan. Yeah Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Silakan saudara. Sebab kuasa Tuhan membangkitkan, memulihkan setiap kami. Kami masih mempercayai Tuhan sedang memulihkan umat-Mu. Kasih-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah gagal. Ini waktu yang Tuhan janjikan atas setiap kita saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, percayalah kasih Tuhan sanggup mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Mari saudara yang bisa menyanyikan pujian ini. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Mari segenap hati katakan. Kasih Tuhan memulihkan.
janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku. Percayalah Tuhan sedang bekerja. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ini waktu yang entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi saudara, Tuhan sedang bekerja melalui segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dan kasih-Nya itu tak pernah gagal saudara. Jadikan hidup ini indah, kasih Tuhan memulihkan. Mari kita bangkit berdiri. Si Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan, oh kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Seberapa banyak saudara yang membutuhkan kasih Tuhan? Seberapa banyak saudara yang membutuhkan pemulihan di hadapan Tuhan? Hari ini Tuhan sedang mengadakan pemulihan buat kita semua. Mari dengan segenap hatimu katakan pujian ini. Dengan segenap hatimu, dengan imanmu, katakan Tuhan memulihkan kita. Kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Yuk, jemaat saja, musiknya diam. Mari katakan, kasih. Tuhan sedang mendengar perkataanmu. Tuhan sedang dengar apa yang menjadi permasalahanmu. Ya, kasih Tuhan mengampuni kita. Sekali lagi ya saudara, dengan segenap hatimu katakan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Oh, kasih Tuhan memulihkan. Mari dengan dasar yang teguh katakan kasih Tuhan. Oh, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segala. Sekali lagi, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih
Sebab hanya kasih-Nya yang sanggup memulihkan keadaan kita, saudara. Keadaan kita yang berdosa sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Tuhan sanggup pulihkan apapun yang menjadi pergumulanmu. Mari berdoa pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan memulihkan, Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan memulihkan hidup keluarga saudara. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan yang Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bersyukur Tuhan kami ada dalam waktu-waktu pemulihan. Dalam rancangan Tuhan, dalam agenda Tuhan. Semua itu kami terima oleh karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang berlimpah, yang tak terbatas. Semuanya itu kau nyatakan sebagai bukti kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kami ada sebagaimana kami ada. Bersyukur untuk keluarga kami. Bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan untuk kami dapat kesempatan berlibur. Bersyukur Tuhan menyertai dan melindungi kami. Bahkan Tuhan juga yang telah menyediakan segala keperluan kami hari demi hari. Demikian juga terlebih bersyukur saat ini kami ada dalam rumah-Mu. Karena dalam rumah-Mu segala sesuatu tersedia Tuhan. Dalam rumah-Mu kami kau buat kenyang. Untuk sekalian menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami ada. Sebagai bukti bahwa kami tinggal di rumah Tuhan. Dikenyangkan oleh dengan segala sesuatu. Sehingga kami dapat berbagi seorang kepada yang lain. Ini kami Tuhan. Umat tebusan-Mu yang siap terus dibentuk oleh Tuhan. Menuju kepada kesempurnaan-Mu. Menuju kepada keserupaan-Mu. Supaya saat kami menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tertolak. Karena kami semua kedapatan sempurna. Tak bercacat celah apapun yang terjadi. Syukur, terima kasih kepada Tuhan yang baik. Kami siap Tuhan untuk mendengar kembali isi hati-Mu. Sampaikan, hati kami terbuka. Karena kami percaya segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bermanfaat untuk mengajar kami. Untuk menyatakan kesalahan kami. Untuk memperbaiki kelakuan kami. Agar setiap kehidupan kami Engkau didik. Hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Masing-masing kita berkata, masing-masing kita bangga bersuka cita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Silakan duduk. Semuanya sudah manfaatkan liburan. Bu Tuti juga liburan. Sempat di Rumah Sakit Ubaya. Puji Tuhan. Semuanya baik ya. Puji Tuhan. Kita tahun ini, gereja ini berulang tahun 30 tahun. Satu ukuran kedewasaan. Gereja bukanlah gedung, gereja adalah tubuh Kristus. Kita semua ialah gereja Tuhan. Yang berkata amin, boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka tanda-tanda kedewasaan rohani itu harus nampak dalam kehidupan kita sebagai umat tebusan Allah. Ini kesempatan memasuki bulan April, bulan Paskah, bulan pernyataan kasih Allah yang sempurna, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai domba Allah. Kita banyak-banyak harus lebih dalam, lebih serius merenungkan maksud pengorbanan itu. Maksud daripada pernyataan kasih dengan cara dia datang sebagai manusia, menderita, dan akhirnya dia harus mati dengan cara yang terkutuk di atas kayu salib itu. Dengan pengertian-pengertian ini, akan dapat berdampak, memberikan tanda-tanda kedewasaan rohani kita. Karena tanpa pengertian ini, kita hanya terikat dengan ritual-ritual agama. Padahal kekristenan adalah jalan kebenaran dan hidup. Satu perjalanan, satu journey, yang bukan sekadar aturan dan ritual-ritual tertentu. Kita bisa melaksanakan ikut terlibat dalam ritual agama, ritual gereja, tetapi yang lebih penting lagi adalah, itu adalah ekspresi dari kehidupanmu yang baru. Akhirnya saya mau katakan, masih di pendahuluan tapi sudah ngomong akhirnya, yaitu jangan sampai kita ini melalui perenungan yang lebih dalam ini, memasuki bulan Paskah, bulan April, jangan sampai kita jalani kehidupan tanpa esensi sebagai umat Tuhan. Jangan sampai hanya bangga menjadi anggota gereja, hanya bangga karena pelayanan, hanya bangga dengan jabatan. Tapi ternyata sebenarnya kita tidak sadar sedang kehilangan esensi kehidupan. Apa itu esensinya? Sebentar saya akan bagikan. Tadi sedikit saya bersaksi di ruangan. Ada Mas Daud yang menemani saya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan pagi hari ini, sudah saya sampaikan kemarin. Dalam ibadah persiapan Sabtu jam 10. Di perjalanan pulang, karena saya tadi malam baru masuk rumah, cukup melelahkan karena tidak terlalu lancar di perjalanan. Seperti perjalanan itu pula, saya berangkat ke Malang, pulang dari Malang, Surabaya, bersama dengan banyak mobil. Ternyata dalam satu jalan itu, banyak maksud dan tujuan yang berbeda. Saya tidak berbangga diri, tapi itu realita. Demikian juga kehidupan kita. Jangan sampai saudara pagi hari ini datang ke gereja tidak dengan maksud yang sama. Yang sama maksudnya bukan satu dengan yang lain saja. Tetapi saudara maksudnya sama dengan kerinduan Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Karena kasih yang hebat sudah melingkupi saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Menjadikan saudara dan saya benar-benar manusia baru.
yang rela meninggalkan hidup yang lama untuk menjalani kehidupan sebagai kehidupan manusia baru, menjadi saksi dan alatnya. Ini bagian dari esensi yang tidak lagi berorientasi hidupnya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Allah. Jangan kau pakai kuasa Tuhan untuk memperkaya hidupmu, tapi kuasa Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik. Semua fasilitas kehidupan yang Tuhan berikan pada kita, itu semuanya fasilitas untuk kita menjadi pemberita Injil. Amin. Supaya saudara yang selamat, kemana saja saudara pergi, banyak orang juga menerima keselamatan dari Tuhan yang sama. Itulah esensi kehidupan yang Tuhan kehendaki. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saudaraku, mari buka kembali firman Tuhan dalam Filipi. Filipi pasal pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-26. Saya harap tidak keras, tapi masing-masing membaca sendiri. Di alam roh saudara, dengan perkataan bibirmu, itu sesuai Roma pasal 10, 9, 10 ya. Dengan hati percaya dan mulut mengaku, menyatu. Maka apa ujungnya? Kamu diselamatkan. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saya belum mendengar rasan-rasan dari mulut bibir saudara. Saya percaya mulut bibir ini masih berfungsi. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah memperoleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku. Dan oleh doamu dan pertolongan Roh Kristus Yesus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Ini tema kita di tahun ini. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus telah nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu. Memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus akan bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepadamu, semua kita serentak berkata, amin. Berbagai saudara yang telah membaca, mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, dan merenungkannya siang dan malam, terlebih tentu melakukan dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan diberitakan untuk kita lakukan. Amin. Tepuk tangan panjang dulu bagi Tuhan Yesus. Tema yang saya beritakan adalah penderitaan dalam Kristus untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Karena iman yang teguh. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh Paulus ini karena pemberitaan Injil. Yang dimaksud sebenarnya bukan hanya sekedar dia pemberita penyampai firman Tuhan. Seperti hamba Tuhan. Seperti saya ini. Bukan. Yang dimaksud pemberita Injil adalah mereka yang hidup oleh karena Injil. Saudara dan saya hidup oleh karena Injil sebagai manusia baru. Yang berani hidup berbeda dengan cara yang lama. Berani hidup dengan cara yang berbeda dengan dunia ini. Berani berbeda. Amin. Dan disitulah kita akan alami penderitaan. Kita bisa dikucilkan, diasingkan, dieliminasi dan lain sebagainya. Dan itu merupakan resiko yang wajar bagi perjalanan kita sebagai pengikut Kristus. Artinya, kita tidak lagi sama dengan cara dunia. Kita tidak lagi sama hidup dengan orang kebanyakan. Saudara dan saya sudah hidup dengan cara yang berbeda. Karena saudara dan saya telah ditanggung, telah ditebus, dan sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Sebagai warga kerajaan surga yang masih hidup di tengah dunia ini. Amin. Ini harus kita sadari. Sekali lagi saya harus sisipkan. Jangan sampai percayamu kuasa Tuhan. Iman yang kau miliki hanya untuk memperkaya diri. Wah, aku diberkati. Usahaku diberkati Tuhan. Enggak salah. Itu fasilitas, itu bonus. Esensi kehidupannya apa? Saudara jadi saksi dan alat Tuhan. Jadi apa yang diberikan Tuhan menjadi fasilitas bagi saudara untuk saudara dan saya bergerak. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bukankah kita sudah hafal amanat agung? Amin. Itu esensi kehidupan. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, manusia baru. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi penderitaan itu bukan penderitaan karena keinginan pribadi. Tapi yang mendatangkan dosa. Tapi penderitaan oleh karena hidup dalam Injil. Menjadi saksi dan alat Tuhan. Berani hidup berbeda dengan orang kebanyakan. Sekali lagi, saudara adalah warga kerajaan surga. Saudara adalah diaspora warga kerajaan surga yang hidup di dunia saat ini. Itu maksud nama gereja.
kita harus sadar dan sadar. Kita harus hidup sebagai orang yang sudah ditetapkan Tuhan sebagai warga kerajaan surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, jadi tidak boleh lagi ada aktivitas, ada kegiatan, ada keinginan, ada perencanaan, ada kepentingan yang ujungnya berorientasi tertuju kepada kehidupan pribadi. Kamu di gereja itu diberkati apa? Pertanyaan itu sudah menyesatkan. Kita mesti percaya bahwa gereja selalu memberkati. Terutama kehidupan rohani. Baru bisa ditambahkan yang lain-lain. Karena filosofi gereja kita adalah memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Keselamatan harus nomor satu. Kepentingan orang lain harus lebih utama. Kata firman Tuhan Filipi pasal yang kedua itu. Amin. Jadi jangan sampai menyalahgunakan kekayaan, kuasa, pelayanan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi. Ojo nganti, kata orang Jerman. Jangan sampai. Itu artinya kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi penderitaan karena Injil. Hanya oleh karena penderitaan karena Injil yang mampu mendatangkan kuasa Allah. Sehingga dia berani menyatakan bahwa pemenjaraanku ini karena Injil. Oleh karena pemenjaraanku ini banyak orang yang menjadi percaya. Oleh karena aku di penjara ini banyak orang yang berdoa. Dan aku percaya aku pasti akan diselamatkan karena doa-doa kalian. Berikan dong tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan lebih lagi menjadikan banyak orang lebih berani memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, karena hanya penderitaan karena Injil lah yang mampu mendatangkan kuasa Allah. Rasul Paulus yang sama ini pernah menyatakan ketika dia 3 kali minta kesembuhan. Ada duri dalam daging bos, tolong cabut. Tapi dijawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku akan bekerja. Yang rindu pemulihan, berikan tepuk tangan. Jadi saudaraku, antara lain tadi juga disebutkan, menggerakkan begitu banyak orang untuk berdoa. Bagi siapa? Bagi Paulus. Ya. Seperti kisah para rasul yang pernah saudara baca tentu. Bagaimana itu yang namanya Simon Petrus di penjara. Akhirnya begitu banyak jemaat Tuhan yang berdoa, saat ini berdoa luar biasa. Wow, dipenjarakan. Tapi tahu-tahu ada malaikat yang datang menuntun mereka keluar. Lewat pintu-pintu penjara itu. Baru sadar ketika di luar, oh itu tadi malaikat. Itu semua terjadi, kuasa Allah terjadi. Perbuatan supranatural terjadi. Oleh karena awalnya ada orang yang menderita karena Injil. Kedua, ada orang yang banyak-banyak berdoa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga kalau saya mengingatkan tentang doa, saya juga harus sampaikan di tempat ini. Dalam rangka 30 tahun gereja ini, saya merenungkan lebih dalam tentang perjalanan gereja ini. Sehingga saya bagikan pada waktu itu hari Rabu minggu lalu, tanggal 18 Maret, ketika MK Raya diadakan di Malang. Saya menitipkan pesan hasil perenungan saya dengan Tuhan.
untuk supaya jemaat Tuhan, keluarga besar di SCM, hidup dalam 5 komitmen. Dan 5 komitmen ini harus dipakai menjadi pilar kehidupan 30 tahun ke depan. Rupanya ragu. Masih ada kehidupan enggak 30 tahun ke depan ya? Atau saudara mungkin sudah tahu kapan Tuhan Yesus mau datang. Atau yang ketiga, saudara sudah tahu pada saat lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Tidak pakai kata mati. Yang jelas, seperti firman Kisah 3 ayat 21 tadi, Kristus harus tinggal di surga. Sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ketika oleh karena penderitaan, karena Injil, oleh karena pelayanan Rasul Paulus, banyak orang menjadi percaya, banyak orang selalu berdoa bagi dirinya, banyak orang kemudian lebih berani memberitakan Injil, dan diakui oleh Paulus, bahwa aku percaya, aku akan menerima keselamatan karena doa-doamu. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya pertolongan Tuhan itu selalu hadir dalam kelemahan. Pertolongan Tuhan selalu hadir dalam kerinduan yang sangat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa bahwa kami yang di surga dikuduskan dalam namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu hafalan, tidak diresapi. Maka dalam berkata-kata itu juga perlu disusun intonasi, pembacaan. Amin. Jangan hafalan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sehingga paling tidak, kalau salah satunya tadi mendatangkan lebih banyak orang berdoa untuk Paulus, maka muncullah pendoa-pendoa syafaat. Dan saya percaya itu bukan dulu, hari ini pun bisa terjadi. Karena firman Tuhan yang diberitakan hari ini, itu sangat mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Itulah yang disebut kelompok imamat rajani. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu, amin. Imamat rajani itu jadi imam yang berani berdoa di hadapan Allah untuk orang lain. Itu imamat rajani. Nah ini kan esensi kehidupan. Ayo, sudah dilakoni dereng. Sekali lagi kalau itu sudah dijalani, jangan berdoanya hafalan. Tapi diresapi sungguh-sungguh. Sampai terjadi pertemuan hatimu dengan hatinya Tuhan. Sampai engkau sungguh merasakan teryakini bahwa engkau sedang menjamah hati Tuhan. Pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan. Dan saya sisipkan kepada saudara, ingat, semua pertolongan Tuhan, semua kuasa Tuhan, semua perbuatan tangan Tuhan, itu semuanya masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan ilahi. Perbuatan-perbuatan supranatural yang di atas terjadi, di atas logika kita. Yang tidak mungkin tetapi mungkin. Yang tidak bisa ternyata menjadi bisa oleh karena tangan Tuhan saja. Semuanya. Engkau ingin dapat kesembuhan, engkau dapat pelayanan, engkau dapat berkat, engkau dapat pertolongan, pemulihan usaha, pemulihan rumah tangga. Semua itu masuk dalam kelompok supranatural. Amin. Seperti contoh, wanita 12 tahun perdarahan. Apa dia diperiksa dulu sama stetoskop? Disuntik. Hanya dengan dia berkata, kalau saja aku menjamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Ternyata benar, kesembuhan terjadi kepada perempuan
yang 12 tahun alami pendarahan. Amin, itu supranatural. Kemudian di satu pesta pernikahan, kehabisan anggur. Apakah saudara kemudian telepon Gojek, Shopee, GoFood? Itu bukan supranatural. Tapi kemudian ibunya datang. Gus, lakukanlah sesuatu. Karena ibunya sangat percaya akan kasih karunia Allah yang diberikan kepada anaknya itu. Apa yang kau kehendaki ibu? Belum waktunya. Tapi ibunya tetap mantap. Ini hanya anakku yang sanggup melakukannya. Sampai akhirnya dia berkata pada pelayan, Yan, apa yang dikatakan nanti lakukan ya. Siap, madam. Dan ternyata benar, akhirnya Yesus berkata pada pelayan itu, penuhi semua bejana itu, tempayan itu penuhi. Cedok. Ketiga, bawalah kepada pemimpin pesta. 3 perintah dijalani dengan taat. Ketaatan perlu untuk mendatangkan kuasa Allah. Amin. Tanpa ketaatan tidak akan pernah datang kuasa Allah. Yang percaya berkata amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini berdasarkan pengalaman. Apa yang dia jalani, apa yang dia lakukan. Maka dia berani berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bukan karena abal-abal, bukan pelaur, bukan elosi, angan-angan. Tapi berdasarkan iman, keyakinan penuh, dan juga apa yang dia alami sendiri. Ini namanya dia menjalani kehidupan yang esensial, yang penting. Sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 9, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Sudahkah kita lakukan ini? Jangan kalau kita berada di ruangan tunggu praktek dokter. Masing-masing cerita tentang penyakitnya. Oh masih biasa. Aku ini malah kok ini. Aku ini malah gini. Oh itu biasa. Jadi masing-masing cerita pengalaman sakitnya. Padahal itu satu ajang yang disediakan Tuhan. Untuk saya dan saudara bersaksi tentang ada kuasa dari satu nama. Yesus Kristus Tuhan semata. Jadi saudaraku, pernyataan daripada Rasul Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu satu pernyataan ini bukan sekedar penghiburan. Bukan sekedar satu kata-kata yang indah. Melainkan satu pernyataan hikmat Allah yang dia terima dan dia jalani. Amin. Jadi dia ngalami arti esensi kehidupan. Luar biasa. Kalau kita jujur, kalau kita baca firman. Dari kehidupan para hamba Tuhan. Terutama di perjanjian baru. Mana sih ada yang enak? Naik pesawat first class. Masuk hotel bintang 5. Masih gak turun di hotel bintang 5, pokoknya foto nang ngarepe. Biar ada kesan, aku tidur di bintang 5. Kecenderungan manusia, termasuk anggota tubuh Kristus. Ada yang memanfaatkan foto untuk supaya dia dapat pengakuan. Aku pun juga pernah di hotel terkenal itu. Padahal sebenarnya tidak tidur di situ. Tapi kerinduan, keangan-angannya, keinginannya. Dipenuhi dengan sesuatu yang duniawi. Saya katakan ini,
Dan pernah saya ulang kali saya katakan, bukan berarti saudara tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya rumah, tidak boleh menikmati liburan, tidak boleh menikmati makan enak, tidak boleh tidur di hotel yang baik, yang indah. Bukan tidak boleh, tapi itu bukan tujuan hidupmu. Kalau Tuhan memberikan itu kepadamu, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia yang menyediakan. Mari berikan tepuk tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu pernyataan yang berbenturan sebenarnya dengan naluri dasar manusia. Masa mati keuntungan? Itu berbenturan. Sekalipun saudara sudah membaca dan percaya betul, sudah hadir pagi hari ini karena percaya. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati tergantung di atas kayu salib, saudara tidak akan binasa, melainkan saudara akan menerima hidup yang kekal. Artinya surga mulia tersedia bagi saudara dan saya. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Tapi pernyataan mati bagiku adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Benturan dengan naluri dasar manusia. Pertanyaannya sekarang, mengapa dia sampai bisa mengatakan demikian? Kalau bukan saja pengertian, bukan saja hikmat, tapi pasti karena dia telah mengalami sendiri. Di mana firman Allah yang memberikan kepadanya hikmat dan mendatangkan kuasa dari perkara-perkara kecil, dia jalani kehidupan itu terus bertekun di dalamnya. Sehingga akhirnya dia berkata hidup bagi Kristus. Karena di satu bagian lain dia pernah mengatakan, aku diri sendiri dulu itu pemberontak. Orang yang suka menangkap orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan. Aku penjarakan. Aku aniaya. Bahkan kalau boleh aku akan hukum mati dia. Tetapi sekarang setelah aku berjumpa dengan dia. Wow, luar biasa. Berbalik arah. Itu yang namanya berjalan ke arah sana. Begitu jumpa dengan Tuhan, berbalik arah. Bukan balik kanan gerak, tapi balik kanan jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi benar-benar dia mengalami arti pengorbanan Yesus. Yang menjadikan dia manusia rohani, manusia ilahi, manusia baru yang harus dia jalani. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, yang penting lagi adalah berani mengatakan pernyataan pada ayat 21 tersebut karena Paulus itu sudah selesai dengan dirinya. Apa artinya? Tidak punya kepentingan keinginan pribadi lagi. Tidak ada satu kegiatan yang berorientasi ditujukan pada kepentingan pribadi. Tidak ada lagi. Semuanya dia lakukan apa yang tulis dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu oleh dia, kepada dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Sehingga akhirnya pada ayat 20-24 dia berkata begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikianlah sekarang Kristus telah menjadi nyata dimuliakan dalam tubuhku. Baik dalam hidupku maupun dalam matiku. Pasti dia punya keyakinan yang teguh banget. Karena bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku bekerja memberi buah. Ini loh nilainya, esensinya. Kalau hidup harus memberi buah. Untuk orang lain. Adakah jeruk makan jeruk? Tidak ada. Apokat makan apokat. Manggis makan manggis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Perhatikan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Sebagai umat tebusan, jangan lagi kita hidup bagi diri kita sendiri. Itu makna dari ayat penyataan yang disampaikan. Mengejar keinginan pribadi. Kepentingan pribadi. Bahkan lebih fatal lagi adalah ambisi pribadi. Tidak lagi. Maka saudaraku, kalau sekarang kita, saudara dan saya masih hidup, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Kita sekarang tahu bahwa saya bersama saudara harus bekerja memberikan buah untuk keselamatan banyak orang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Untuk supaya kita bisa berbuah lebat, banyak. Tinggallah kita di dalam Kristus, bersiaplah dan relakanlah dirimu untuk alami penderitaan karena Injil. Saya tadi mengatakan 5 komitmen tapi belum saya sebut ya. Yang pertama adalah komitmen untuk berdoa. Kedua, kita komitmen tidak ada petunjuk yang harus kita jalani kecuali firman Tuhan. Committed terhadap firman Tuhan. Dibaca, dibagikan, direnungkan, dilakukan. Yang ketiga, memiliki kerinduan untuk terjadinya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang supranatural. Lawatan roh Allah bagi Indonesia. Saudaraku, kita harus punya kerinduan ini. Supaya Indonesia dilawat Tuhan, terjadi pertobatan massal. Amin. Yang rindu, katakan amin serentak. Dan tepuk tangan yang ini harus kita jalani. Sedangkan komitmen yang keempat apa? Ini sesuatu yang sungguh harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Menjadi pilar kehidupan kita. Jangan sampai kita keluar dari apa yang rencanakan Tuhan, agenda Tuhan, perintah Tuhan. Ini sungguh-sungguh harus kita jalani dalam kehidupan. Ya, jadi jangan sampai keluar. Satu contoh, kita sedang diproses Tuhan, karena kita sudah percaya. Satu saat kita percaya ngomong ayat ini. Badan Tuhan itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua yang terjadi pasti seizin Tuhan. Amin. Kalau saudara saat ini sedang ada di padang gurun, sedang ada dalam satu penderitaan, dalam satu pergumulan, ada satu masalah, dan lain sebagainya sedang kau alami. Itu Tuhan tahu. Pasti ada maksud dan tujuannya. Pasti ada dasar yang Tuhan sudah letakkan. Jangan sampai keluar dari proses itu. Tetap jalani, percayalah. Sebab firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat 36 mengatakan, jangan kau lepaskan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab terlalu dekat apa yang akan Tuhan lakukan untukmu. Kamu memang memerlukan ketekunan. Supaya setelah kamu melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, kamu akan menerima pertolongan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga yang kelima komitmennya adalah saudara punya kesiapan mental untuk alami penderitaan karena Injil. Tidak perlu saudara kejar. Tapi saya harus mengatakan ini. Saya sangat diperlengkapi dengan satu buku yang saya baca. Sebenarnya buku ini sudah lama saya punya. Tahu-tahu suatu saat Tuhan ingatkan. Dan saya cari di lemari, ketemu. Intinya adalah, ini pelayan dari seorang hamba Tuhan di Amerika. Gerejanya itu jemaatnya ribuan orang.
sampai mencapai 30.000 orang jemaat. Besar. Banyak orang mengatakan itu gereja yang diberkati Tuhan. Satu saat, tentu karena ketetapan Tuhan, dia pergi ke RRC, melihat langsung bagaimana pergumulan gereja di RRC ketika itu. Di mana sudah pernah dengar bahwa Injil ditangkap, bahwa Injil zaman itu. Dia kemudian bertobat. Kenapa? Selalu mendengar pengakuan, selalu mendengar doa-doa jemaat itu. Untuk dia boleh mengalami penderitaan. Karena Kristus, kirim aku Tuhan ke tempat-tempat yang kau kehendaki. Supaya aku pergi. Intinya mereka rindu untuk mati syahid. Karena Injil. Di berbagai kota dia kunjungi gereja-gereja itu. Akhirnya dia pulang. Dia tinggalkan puluhan ribu jemaat yang dia rintis sudah sekitar 30 tahun itu. Dan dia mendirikan gereja baru. Dimulai dari 6 orang. Dimuridkan. 20 dan seterusnya. Dia seorang hamba Tuhan. Berdarah Chinese. Namanya Francis Chan. Buku-buku yang saya nikmati. Itu benar-benar mengajarkan, menyadarkan saya saudara. Untuk kita siap alami penderitaan. Termasuk hamba Tuhan yang saya kagumi juga. Yaitu John Bevere. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini yang harus saya sampaikan bagi saudara. Untuk kita siap memasuki Minggu Paskah. Tidak rutinitas kita peringati. Tapi kita tangkap esensinya. Kita jalani esensinya. Kehidupan yang Tuhan sudah teladankan kepada kita. Sehingga akhirnya saudaraku, tinggallah kita dalam Kristus dan bersiaplah untuk kita relakan diri kita untuk alami penderitaan karena Injil. Amin. Inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah esensi kehidupan. Jadi sekali lagi supaya saudara marem, sekali lagi bukan tidak boleh saudara naik pesawat, bukan tidak boleh tidur di hotel bagus, makan enak, tapi perlu sih di foto. Biasanya dulu belum ada HP di foto-foto begitu, begitu dapat gitu langsung nyampe anaknya. Doa. Saya gini, foto dari jauh. Habis itu di-upload. Lo gunanya ini apa? Undangan untuk ngajak orang lain makan bersama gitu tak? Harus sadar. Kita harus sadar. Panggilan saudara dan saya sebagai umat tebusan. Dijadikannya saudara dan saya. Jadi saksi dan alat Tuhan. Supaya melalui hidup saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Membuat setiap lutut bertelut. Lidah mengaku. Yesus adalah Tuhan. Soli Deo. Gloria. Ada kasih yang tidak pernah berubah. Ada satu tujuan yang tidak pernah akan tergoncangkan oleh keadaan apapun di dunia ini. Bagi setiap kita yang sudah beroleh kasih karunia, anugerah Tuhan yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kita tetap akan bersuka cita. Amin. Kita tidak akan pernah mengeluh. Kita tidak akan mengatakan, kenapa kok begini Tuhan? Mengapa dunia semakin jahat? Kenapa kita memilih pilihan-pilihan yang salah dalam hidup kita? Bapak Ibu tadi dikatakan segala sesuatu terjadi bukan untuk mencelakakan, tapi justru untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersatu hati, kita akan berdoa bersyafaat bersama. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau jadikan kami
mengerti lebih lagi ya Tuhan, tentang rencana-Mu yang indah dan sempurna. Keterbatasan kami tidak membatasi Engkau Tuhan. Ketidakmampuan kami Tuhan justru membuat kuasa Tuhan semakin nyata besar dalam hidup anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau terus menggerakkan Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini untuk semakin berkarya, semakin kuat, bergandengan tangan, menopang satu dengan yang lain, peduli satu sama lain. Engkau menjadikan gereja-Mu Tuhan, pernyataan kasih Kristus di tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Pernyataan kasih Kristus bahwa sesungguhnya Yesus Kristus telah lahir bagi dunia ini. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Barang siapa yang percaya dan mengaku dengan lidah bibirnya akan beroleh keselamatan. Itulah kekuatan Injil. Dan itulah yang kami percayai. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau terus pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Sudi Dharma, dan bukan hanya beliau seorang diri, beserta dengan keluarganya, anak menantu cucu-cucunya Tuhan, untuk terus Tuhan dari generasi ke generasi menyatakan kebenaran bagi banyak orang. Kau terus perlengkapi hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan marifat. Kelengkapan apa yang dibutuhkannya kami percaya Tuhan telah menyediakan. Untuk menjadikan gereja-Mu Tuhan dan gereja-gereja yang lain Tuhan di dalam naungan di mana Tuhan tempatkan beliau. Engkau percayai beliau berada. Sehingga Tuhan, gereja-gereja Tuhan akan semakin hari, semakin dipenuhi oleh orang-orang yang percaya seutuhnya akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga gereja-Mu tidak akan digoncang lagi ya Tuhan, namun gereja-Mu Tuhan akan menjadi tempat penuaian besar Tuhan di akhir zaman ini. Gereja-Mu dipenuhi dengan anak-anak Tuhan yang rela, yang mau untuk melayani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, terlebih Tuhan dalam minggu ini, ketika Engkau tambahkan usia, juga Engkau tambahkan hikmat, marifat, kuasa urapan Tuhan untuk menjadikan DSCM Family Tuhan semakin hari, semakin solid, semakin hari, semakin penuh dengan sukacita di dalam melayani. Memimpin hamba-hamba-Mu, para full-timer, para relawan, juga termasuk para penatua dan diaken, untuk melayani dimanapun DSCM Center berada di seluruh Nusantara, bahkan di negara-negara lain di mana Tuhan pernah mengirimkan hamba-Mu untuk melayani. Terima kasih ya Bapak. Doa kami untuk jemaat Tuhan yang juga mungkin dalam minggu ini diberkati Tuhan dengan bertambah usia untuk merayakan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan, umur yang panjang, sukacita berlimpah di dalam kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan di kota Surabaya dan juga pemerintah negara Indonesia. Tuhan, situasi yang saat ini sedang terjadi membutuhkan kekuatan yang lebih Tuhan dari sekedar kekuatan manusia.
Kami berdoa Tuhan supaya para pemimpin kota kami, pemimpin bangsa kami ya Tuhan, boleh menaungi masyarakat kota Surabaya, masyarakat Indonesia dengan kebijakan-kebijakan Tuhan yang akan membawa dampak positif Tuhan, yaitu masyarakat diberikan solusi di dalam menghadapi kondisi perang yang ada di Timur Tengah yang menyebabkan Tuhan berbagai harga kebutuhan pokok naik dengan hebatnya di saat-saat seperti ini. Bahkan bukan hanya naik harganya Tuhan, ketersediaannya pun semakin terbatas. Namun kami percaya Tuhan, Indonesia dipenuhi berkat Tuhan. Kekayaan alam yang berlimpah disediakan. Biarlah kami semua Tuhan boleh mengelola dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan sumber kekayaan ini menjadi Indonesia berdaulat atas energi, Indonesia berdaulat atas pangan, Indonesia berdaulat atas segalanya. Sehingga masyarakat Tuhan akan terus damai dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa atas anugerah, berkat, rahmat, dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kami diingatkan bahwa gereja ini sudah berdiri 30 tahun lamanya. Biarlah kedewasaan gereja ini Tuhan direfleksikan, tercerminkan Tuhan di dalam sikap-sikap kehidupan rohani jemaat di SJM, baik di Surabaya dan kota-kota yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa-doa dan permohonan kami kepadamu, sebab hanya Engkau, Tuhan, yang sempurna. Kalau kami sebentar boleh membawa persembahan, semua itu juga atas pemeliharaan Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh menyukakan hati-Mu. Sebentar kami akan menutup doa kami dengan mengangkat doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kebutuhan dana untuk karpet dan LED terus bertambah. Mari terus mendukung pembangunan NICC dengan lumbung 2.000. Para guru karyawan sekolah Shining Star mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Erlangga, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah MCB Rabu lalu 25 Maret 2026 diadakan dengan sentuhan spesial, yaitu ucapan syukur dengan bertambahnya usia Gembala Sidang Bapak Erlangga Pramudia Dharma. Selamat ulang tahun untuk Bapak Erlangga Dharma yang ke-50. Tuhan Yesus memberkati. Dan esok harinya, Kamis 26 Maret, Bapak Gembala bersama tim misi melayani KLP Lowokwaru. Ibadah Jumat Agung GBI Diaspora Sejahtera Surabaya, Jumat 3 April 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah, C6-7 Surabaya. Ibadah disertai perjamuan kudus.
Ibadah Minggu Paskah GMI Diaspora Sejahtera Surabaya, Minggu 5 April 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah disertai perjamuan kudus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Pernahkah merasa perjalanan iman kian terasa berat? Mengikut Yesus adalah proses pemuritan. Kita butuh bertumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan. Demikian Tuhan doa kami, dan kami bersyukur atas keberadaan MK kami ini. Izinkan kami boleh bersatu hati, saling bergandengan tangan untuk saling mendekatkan diri satu dengan yang lain, karena keadaan tidak bertambah baik Tuhan. Diberkati Tuhan siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita hidup bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup ya Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari buka dua tangan kita di hadapan Tuhan, supaya rasa syukur dan bangga akan Tuhan yang begitu setia menyertai kita sekalian. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Mendengarkan isi hati-Mu sebagai petunjuk jalan yang harus kami tempuh. Sebagai umat yang telah Kau tebus, yang menjadi milik kepunyaan-Mu, untuk menjadikan setiap kehidupan kami menjadi saksi dan alat-Mu di tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Kami sungguh bangga akan Tuhan yang luar biasa, yang telah melimpahi kami dengan anugerah, melimpahi kami dengan kasih karunia yang luar biasa, menjadikan hidup kami berarti ya Tuhan, karena kami menjalaninya dalam esensi yang sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami selama kami hidup dalam dunia ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan akan terus melanjutkan karya-karya ilahinya. Karya-karya yang besar, karya-karya yang dahsyat, karya-karya supernatural akan terus berlanjut. Engkau akan mendengar itu, dan engkau akan melihat itu.
Dan bahkan bisa jadi perbuatan yang besar itu akan Dia kerjakan melalui kehidupanmu. Karena curahan berkat kasih karunia Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan kuasa Roh Kudus pagi hari ini sudah dicurahkan untuk setiap saudara. Untuk menyertai perjalananmu sampai kepada Maranatha. Dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.